Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takdir Allah hari ini kita masih diberi nafas. Kalau nafas sudah dicabut oleh Allah semalam atau tadi pagi, kita namanya mayit, jenazah, bukan lagi manusia. Oleh karena itu patut disyukuri nikmat Allah yang besar ini, yaitu nafas. Nggak ada pabrik nafas, nggak ada yang bisa bikin nafas buatan pun nggak ada. Ini absolut, mutlak kekuasaan Allah. Karena itu, everybody, sekarang saya di DPR, kalian dapat kursi, jangan merasa hebatnya kalian. Kalian dikasih oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi Allah yang kasih kekuasaan itu, dan Allah nanti juga yang cabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Dan jangan lupa, memang kau hari ini berkuasa, Allah muliakan, dihormati, dapat fasilitas, itu kemuliaan dari Allah. Tapi saat berbarengan, kehinaan akan menimpa kalian kalau kalian kekuasaannya tidak amanah. Salah satunya, saya mau kesini aja repot, susah, dijegal sama satpam sini. Cuma boleh masuk 2 orang. Ini rumah masuk. DPR itu kan rumah rakyat, bukan rumah pemerintah, bukan rumah polisi, bukan rumah kurang ajar gitu. Tidak menempatkan orang itu pada tempatnya yang benar gitu. Oke, tertib atur. Tapi janganlah kalau kita mohon mau ketemu 2-3 orang boleh masuk, ini nggak boleh. Harus 2 saja. Kenapa begitu? Kok lebih kuasa dari undang-undang itu? Nah, itu kritik saya. Anggota DPR, pertama saya mau kesini ketemu Habibur Rahman. Anda dulu adik saya betul sebagai advokat ya. Kita sama-sama dulu berjuang. Sekarang Anda berkuasa. Pendiri apa? Pendiri saya ya. Advokat apa namanya, lupa tuh singkatan. Cinta Tanah Air. Sekarang ini lihat. Coba Bu Mary apa yang mau disampaikan singkat jelas setelah ketemu ini. Katanya mau bikin laporan terbaru pada UGM dan dekannya, silakan. Ya. Atas dasar kesini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjutin proses pelaporan kita tentang ijazah palsunya Bapak Jokowi. Seminggu lalu ke Mabes. Seminggu lalu kita sudah ke Mabes, ya seperti diketahui semua. Sekarang kami maju ke Komisi 3, sehubungan dengan hal yang sama, minta kita benar-benar serius terhadap permasalahan yang satu ini. KMPRI insya Allah akan mengadukan Rektor UGM dan Dekan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, yang mana sampai hari ini cuma ngomong aja di medsos bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi tidak pernah memberikan penampakan ijazahnya. Dan ke pengadilan. Tentu saja harusnya di pengadilan dibuktikannya. Jadi bukan di medsos, karena medsos itu tidak nilai, bisa, cuma informatif. Tidak punya nilai hukum. Tidak punya nilai hukum. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, harusnya semua dibawanya ke pengadilan. Begitu saja, Bang. Ya, oke. Selanjutnya DHL dulu, yang tadi menemui bagian sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tadi mewakili Bang Egi, karena Bang Egi itu maunya 3 orang. Saya tahu beliau ini, akhirnya saya sama Arif tadi menggantikan Bang Egi. Jadi Bang Egi bilang tadi nggak boleh 3 orang. Jadi loyalitas dia memberikan, ya termasuk harga diri beliau juga. Lebih baik saya dengan Arif tadi. Itulah kedewasaan Bang Egi ya. Jadi tetap, tapi kalau dia marah-marah tadi, ada marah itu manusiawi. Yang kita sampaikan ini isinya adalah lampiran daripada pengaduan kita, Mabes Polri. Berkas yang kita sampaikan ke Mabes Polri itu kita minta ditindaklanjuti dengan hak DPR RI sebagai fungsi kontrol. Jokowi udah pensiun, Jokowi masih public figure. Ada ikatannya itu tentang ijazah palsu. Nah ini penyidik. Kalau pakai ilmu penyidik, ini kan bukan delik aduan, harus diadukan, tapi sudah kita adukan. Nah follow up-nya sisa, nggak apa-apa kita ngalah, kita adukan. Nah, bahannya apa?
Itu kan bisa dilihat kemarin oleh Roy Suryo. Oh, dia nggak diundang dan dia nggak berani akan datang. Mungkin itu nyindir itu karena Mulyadi, Mulyono, alumni. Ini Nata Nitilaku, ya, dia sebut-sebut itu viral. Karena Mulyadi Mulyono memang bukan alumni, nggak bakal berani datang. Bukan asli. Kalau bukan asli berarti kan palsu. Tapi Mulyono kontradiktifnya, kenapa rektor dekan kehutanan UGM mengaku itu asli? Itu penipu. Harus kena makanya. Itu penipu. Waktu jadi wali kota, dia dokter Andes, Pak. Iya, pas presiden insinyur. Pas presiden insinyur. Jadi begini, yang kita permasalahkan keasliannya, bukan yang ada di dalam. Di dalam itu kan bagian daripada rekayasa. Coba tanya orang-orang yang rapotnya palsu, ijazah palsu, pasti ada di dalam. Yang kita tanyakan keasliannya, bukan yang ada di arsip. Nah, kalau soal itu kita hasil lab cream, nanti akhirnya ke situ. Saya sudah ada itu yang melihat itu, mengukur jarak daripada stempel-stempel itu, di skripsi maupun apa itu ketikan baru. Jadi lab cream yang menentukan. Jadi yang walaupun dikasih lihat di kertas yang kotor, itu sama pengacara lagu lama ya, ditaruhin kopi bisa ya, di kopi digosok-gosok. Jadi yang bekas-bekas lama di dokumen bisa dibuat. Jadi yang masalahnya yang aslinya, bukan yang di arsip. Justru arsip inilah sebagai tertuduh, bukan arsipnya, orang dokumenternya, pemilik yang pengurus arsip itu di rektorat ya. Rektorat itu kantor. Ada pasalnya itu 263. Ada pasalnya. Dia ikut terlibat nanti semua tuh. 3, 264, 266. Nah, yang penting hakimnya progresif ini menghukum. Jangan cerita daluarsa. Ditipu ratusan juta, masih cawe-cawe. Ya, triliun. Nah, sekarang lagi Gibran lagi anaknya, hampir sama. Sekolah lulus SMP, 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Malaysia. SMA-nya kapan? Memangnya Singapura tunduk sama undang-undang Dignas kita? Kok bisa D1? Kok bisa S1? Awalnya S1. Kok bisa jadi setara? Itu kan permainan. Jadi sama ini anak sama bapak ini. Kubu papa lagi, ya kan? Kok nggak ada tindak lanjutnya? Kami nggak mau jadi bangsa Indonesia. Wakil presiden seperti itu. Diadap. Kurang ajar itu tulisannya itu. Ngapusin. Kok nggak malu dia memimpin kita? Sekolahnya kok nggak jelas. Tuduhan kami SMP ini Undang-Undang Informasi Publik, hubungan tentang KIP, tentang keterbukaan informasi publik, itu adalah hubungan antara pejabat publik dan publik, bukan lapor polisi. Jelaskan, kita benar kok, ada 100% itu desimal Gibran itu 99,9 itu, kalau desimal itu 100%. Itu lagi hasil penelitian Roy Suryo itu pakar. Jadi maksud kami, undang kita kalau benar, bukan main di pangkuannya pula lagi, Bang. Ini yang fotokopi, ini yang diarsip kita, yang asli tentu sama Jokowi. Siapa yang bisa lihat ini? Kalian aja belum tentu jelas segini, apalagi begini di paha. Jadi bukan itunya, Pak Rektor itu. Dekan. Bukan itunya yang kita minta, bukan yang diarsipnya. Justru itu ada bagian daripada pemalsuan, sindikat itu yang kita minta asli. Dekan kena, semua yang terlibat palsu. Kena, turut serta 55 KUHP. Dan keterangan palsu. Keterangan palsu itu nanti rembet itu. Ini masalah dunia ini berganti. Nah, sekarang Jokowi udah nggak jadi apa-apa. Kemarin dipecat itu. Sama PDIP senang, ya? Ya. Wah, bagus loh. Nah, ini juga kita laporkan ke Lembang. Apa komentar Hasto dalam pemecatan Jokowi? Ya memang harus seperti itu karena sudah melanggar banyak. Hianat, dijadikan presiden 2 kali, ya di ujungnya hianat. Malah anaknya yang pakai jurus anak MK. Nah, yang MA sih itu ya, anaknya satu lagi ya. Si Kesa. Gagal ya. Nah ini tuh mulai nih. Jadi yang terlibat ijazah palsu Jokowi, ya kan? Hitung daripada keterangan kemarin. Rektor baru menerangkan kemarin penipuan dia sejak saat itu apabila bisa dibuktikan. Dekan baru kemarin, belum ada daluarsa. Ingat jangan sembarangan. Ini dunia politis ini bisa berubah.
Ya, Jokowi udah dipecat, ya. Nah, kita akan dukung semua itu. Musuh bersama, common enemy. Common enemy. Common enemy. Saudara-saudara, kepentingan saya ke DPR adalah tahun 2022 kami pernah gugat DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di dalam konteks ini DPR satu pun tidak ada yang bicara, tidak ada yang datang. Tapi Puan Maharani buat tanda tangan surat kuasa kepada Biro Hukum atau apa gitu loh. Kan mestinya yang datang tuh minimal Komisi 3 gitu loh. Waktu itu tahun 2022 ya. Tapi itikat baik Puan kita hargai, bikin surat kuasa. Ketimbang Jokowi nggak pernah bikin surat kuasa. Terakhir kemarin Dia bikin terakhir karena udah rame. ujung udah nggak ada gunanya. Hakimnya udah dibuang. Dan dia juga ngutus Oto nggak bawa juga ijazah aslinya. Iya. Ya Oto, kalau memang kau ada, kau wakil menteri sekarang, bawa ijazah aslinya, jelaskan di pengadilan. Kalau kau nggak bisa lakukan, kau telah memberi keterangan palsu juga. Kau bilang di pengadilan katanya asli. Nah, sekarang buktikan. Nah, mungkin dia Zaman bisa digital ini nggak bisa bohong gitu loh. Jejaknya jelas sekali gitu. Dan gini bang, Bentar dulu, ya apa? jadi pengacara ketika digugat mau tergugat, dia selalu nih klien kita minta. Misalnya dia bilang ini sertifikat punya saya, pasti kita lihat aslinya. Tanya Oto pernah ngeliat nggak? Iya. Harus pegang itu, paling nggak buat konsinyasi. Ya ente kan rekan tuh, dia Peradi, ente KI, gimana? Ya bukan rekan. Apa tuh? Itu yang kita gugat dulu, dia hancur. Sekarang kabarnya udah 7 atau 8 itu pecah. Ya nggak tahu lah. Oke, lanjut. Katanya mau single bar saya dengar. Ya. Saudara-saudara, jadi ke DPR tadi sudah diungkap oleh DHL bahwa fungsi DPR itu salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Nah pertanyaan seriusnya, serius ini. Satu pun anggota DPR sejak zaman periode Jokowi Presiden 10 tahun nggak ada satupun yang berani bicara tentang ijazah palsunya Jokowi. Nggak ada satupun, nggak ada. Jangan-jangan banyak yang palsu juga Bang dalam. Berarti anggota DPR juga banyak yang palsu, dugaannya begitulah. Jangan-jangan. Jangan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara DPR, saya mau uji juga nih Habibur Rahman, adik saya waktu di advokat, ya kan, di akta, ya kan, advokat cinta tanah air atau apa tuh, seingat saya itu. Kemudian juga di Gerindra, saya pernah bela Prabowo sebagai lawyer Prabowo, 2 kali presiden. 2014-2019 saya lawyernya sampai masuk penjara bela beliau. Nah sekarang dia ketua Komisi 3. Saya datang ke sini resmi, prosedural, bikin surat. Kalian lagi reses, kapan undang kita? Resmi. Jadi terus kalau kita nanggu seminggu ini nggak ada, Anda udah meleot juga lah. Berarti udah masuk angin, nggak mampu, ngapain lu jadi wakil rakyat? Ya. Nggak ada gunanya wakil rakyat karena tidak fungsional membela aspirasi rakyat. Kan Jokowi Ini sudah rumah selesai. DPR, rumah rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Anda wakilnya saya ini rakyat sekarang. Tapi kenapa kok rakyat nggak dianggap? Yang berdaulat rakyat. Oleh karena itu tidak bermaksud provokasi. Undangan dari Komisi 3 kapan? Karena mau kesini aja susahnya minta ampun, mau masuk aja nggak boleh. Dia selesai reses 20 Januari Bang. 2020. Kalau selesainya katanya 20 Januari, ya 21-nya kita udah diterima dong. Misalnya begitu. Proaktif ya. Komisi 3, Ibu Puan juga kalau bisa berani sebagai ketua DPR terima kita. Anda pernah nantang dulu, kalau siapa yang punya bukti bawa. Oh bukti kita segepok, banyak lah. Ya, ada putusan pengadilan negeri. Ya, ada putusan pengadilan tinggi, ada putusan kasasi, ada. Ini semuanya tidak pernah menceritakan atau menemukan atau memastikan adanya ijazah Jokowi. Nah, kalau dekan tadi UGM Fakultas Kehutanan dan rektornya berani menyebut iya, padahal fotonya beda, fotonya Hari Mulyono itu, ya, Anda harus buktikan secara lab crime ya. Anda harus datang ke pengadilan atau ke sini ke DPR sebagai lembaga politik, ya, untuk minta pertanggungjawabannya, ya. Mengapa demikian? Termasuk rektornya dulu, si Pratikno itu. Ya, jangan menghilang kalian. Ya, oleh karena itu dengan hormat, tolong DPR, gunakan fungsi Anda mengawasi jalannya pemerintahan
Kalau kalian diam saja, kalian khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian sudah disumpah demi Allah untuk menjabat jabatan DPR Anda. Presiden juga sudah disumpah sesuai pasal 9 UUD 45, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah, jalankanlah undang-undang sebaik-baiknya. Kami ini prosedural, kami ini pakai pendekatan hukum, kami tidak bikin kerusuhan, kami betul-betul penegakan hukum. Advokat, polisi, jaksa, hakim itu adalah penegak hukum. Kami di sini berfungsi tim pembela ulama dan aktivis adalah sebagai yang namanya advokat penegak. Satu lagi yang terakhir, kami senang Prabowo membuat amnesti terhadap orang-orang yang kena pidana dikaitkan dengan penghinaan kepada presiden. Dengan hormat, saya punya klien 2, Bambang Tri dan Gus Nur. Harusnya kalau memang amnesti, nggak ada lagi prosedur lain, namanya amnesti. Mesti keluar minggu ini juga. Gus Nur dan Bambang Tri harus dikeluarkan dari penjara. Karena sampai itu bagian keluar. jangan keluar. Dia bulan April keluar dia. Kalau nggak ada gunanya amnesti, itu omdo aja, omon-omon juga. Saya kritik Prabowo kalau begitu. Di mana amnesti Anda diignore, diabaikan? Padahal kata Menteri Hukum saya dengar, dengan amnesti itu 30% lapas berkurang bebannya. Cukup besar 30%. Jokowi jadi hilang nggak pertanggungjawabannya karena di amnesti? Oh enggak dong. Jokowi kan pelakunya, bukan korban. Yang masuk penjara kan yang disebut korban. Jokowi mesti yang gantiin 30% itu masuk penjara dia. Itu logikanya. Gantian lah. Cukup dong Jokowi. Kok masih aja cawe-cawe. Nah, dengan hormat DPR, dalam hal ini Puan Maharani, Anda pemimpin. Sumbi Dasko, Anda wakil ketua DPR. Siapa lagi saya nggak tahu, nggak inget. Ya, yang saya ingat 2 orang itu. Anda bertanggung jawab. Dan 2 ketua Komisi 3. Tegakkan hukum, panggil Kapolri. Mengapa laporan kita udah seminggu lalu bahkan jalan 10 hari ini tidak ada progresivitasnya, tidak ada laporan buat kita, tidak ada pemberitahuan. Apa mesti tunggu berbulan-bulan? Ini udah zaman teknologi, klik sebentar 5 menit selesai itu. Ya, kok udah berminggu-minggu gini belum ada kabar itu? Diduga ada dikit gitu. Saya kenal dengan Pak Sigit Jenderal, ya kita sama-sama berkawan. Kita pernah komitmen untuk kebersamaan ini dalam menegakkan hukum. Jangan sampai dicederai dengan kelakuan yang karena takut kepada Jokowi. Saya kira demikian. Semoga Allah redho. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.